Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan. 1 orang meninggal dunia dan ratusan rumah warga rusak. Pengemudi ojek online di Palembang menjadi korban pengeroyokan usai memesan PSK melalui aplikasi pesan singkat. Belasan pelaku pemalakan atau pemerasan terhadap sopir truk dan kendaraan pribadi di Palembang yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. 9 diantaranya masih di bawah umur. Banjir bandang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Akibatnya ratusan rumah warga rusak serta 1 orang meninggal dunia. Rabu pagi, banjir bandang yang melanda Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Ogan Komering, Ulu Selatan menghanyutkan 2 rumah warga. Banjir yang datang secara tiba-tiba juga membuat warga panik dan histeris. Mereka pasrah harus kehilangan harta benda. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Oku Selatan dipicu intensitas hujan yang tinggi sehingga membuat sungai Lipung meluap. Setidaknya 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya dinyatakan hilang akibat musibah ini. Yang 1 sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Ibu Sarmi. Sedangkan yang 2 belum diketemukan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Basarnas Oku Timur dan BPBD Oku Timur. Banjir mengganggu arus lalu lintas dari Kecamatan Kisam Tinggi menuju ke ibu kota Muara II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Oku Selatan mendata, hingga Kamis pagi banjir bandang yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan merusak 300 lebih rumah warga dan 5 hektar area persawahan. Sementara kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Kisam Tinggi, Muara II Kisam, Runjung Agung dan Kecamatan Buai Sandang Aji. Untuk saat ini mendata sekitar 5 kecamatan yang ada di Oku Selatan ini yang terdampak dari banjir. Untuk rumah sendiri sementara kita data sekitar lebih dari 300 rumah yang terdampak. Di 5 kecamatan ya Pak? Di 5 kecamatan. Tapi untuk sementara itu. Untuk lahan pertanian sendiri Pak, berapa hektar? Untuk lahan pertanian yang kita menerima laporan untuk saat ini sekitar ada sekitar 5 hektar yang berbeda tempat. Khawatir akan banjir susulan, BPBD Kabupaten Oku Selatan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Mereka juga mendirikan pos bencana di lokasi sekitar. 2 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat pada Kamis pagi. Banjir bandang telah berlalu, namun air masih merendam rumah warga di wilayah Kecamatan Muara II pada Kamis pagi. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 50 cm. Di Kecamatan Muara II setidaknya ada 6 titik lokasi yang terdampak banjir bandang. Warga saat ini berharap adanya bantuan dari pemerintah agar mereka bisa bertahan hidup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Sementara itu, banjir bandang yang melanda Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan membuat sejumlah keramba milik warga jebol. Akibatnya puluhan ribu ekor ikan siap panen hilang terseret banjir. Dampak banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah di Kabupaten Oku Selatan sangat luas. Salah satunya di Desa Muara Sindang Hilir, Sindang Danau. Warga desa pusing 7 keliling sebab keramba ikan nila milik warga jebol. Puluhan ribu ekor yang siap panen hilang terbawa arus banjir. Hal itu membuat warga melakukan perburuan ikan dengan alat seadanya di sepanjang aliran sungai Muara Sindang. Jebolnya keramba ikan membuat warga merugi puluhan juta rupiah. Ikan yang telah kami semaikan di sana sekitar 20.000 dan ikan yang siap panen itu sampai 35 ribuan Pak. Selain menghanyutkan ikan-ikan itu apa saja itu yang terseret dari banjir ini? Selain menghanyutkan ikan, di sana kan kami telah
adakan keramba, banyak keramba yang telah hanyut. Rusaknya keramba milik warga telah dilaporkan pemerintah desa setempat kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Warga berharap mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka sudah tidak memiliki modal untuk memulai usaha kembali. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang pengemudi ojek daring di Palembang menjadi korban pengeroyokan setelah memesan PSK yang dikenalnya melalui aplikasi pesan singkat. Usai melapor kepada polisi, pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap. Nasib apes dialami PD, pengemudi ojek daring di Palembang. Rencananya untuk bersenang-senang dengan PSK yang dipesan dari aplikasi pesan singkat berubah menjadi korban penganiayaan dan pemerasan. Penganiayaan ini terjadi di sebuah penginapan Jalan Dahlia, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Ala Lebar. Korban berhasil kabur dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tak butuh waktu lama, kelima pelaku penganiayaan dan pemerasan tertangkap. Untuk menjalankan aksinya, para pelaku menyewa salah satu PSK sebagai umpan dengan bayaran Rp300.000. Setelah umpan disambut, korban yang datang ke lokasi yang telah ditentukan justru diperas dan dikeroyok. Langsung kamu ngapain dengan cewek saya? Nah, dengan modus seperti itu, setelah itu datang lagi tiga orang ini. Nah, kalau kamu nggak mau, kalau mau selesai, kamu kasih uang 5 juta. Diancam seperti itu. Nah, karena dia nggak mau, korban melawan, akhirnya mereka keroyok. Itulah dengan guna satu pakai kayu besar ini, kayu balok ini. Nah, yang kedua sama dengan gunakan sendal. Yang satu lagi digampar. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Pelaku penimbunan BBM ditangkap polisi saat sedang mengisi solar di sebuah SPBU Pegayut, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku memodifikasi mobilnya agar bisa menampung ratusan liter BBM bersubsidi. Riko, warga Gandus Palembang, tertangkap tangan saat sedang mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Ogan Ilir. Pelaku sengaja datang dari Palembang ke Kabupaten Ogan Ilir untuk mengisi BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU. Agar daya tampung BBM lebih banyak, pelaku pun memodifikasi tangki mobil dengan kapasitas 100 liter. Nantinya solar yang berada di dalam tangki dipindahkan pelaku ke sejumlah jerigen yang telah disiapkan. Mobil tersangka tersebut 100 liter, kemudian 100 liter di jerigen. Rencana jual kemana, Pak? Untuk rencana dijual kita masih dalam penyelidikan. Ini sudah lama Bang operasinya? Untuk operasi dari keterangan tersangka baru 2 bulan. Polisi turut menyita 3 jerigen serta mobil pickup yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Kini hukuman 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar menanti pelaku. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.